وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية الجسد والزيادة في العلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الله ومغفرة الله. اللهم حبنا إليك في شفاعة القرآن والنساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati para kasih dan penyelenggara zakat wakaf lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, rekan-rekan dari kepegawaian Humas atau Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau istilah dengan P3K formasi tahun 2022 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang juga kami hormati. Pertama, bersyukur kepada Allah karena insyaallah suasana kita Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dalam rangka menandatangani coba minta ke kakaknya sana penyerahan SPNT surat perintah melaksanakan tugas yang insya Allah hari ini sepertinya serentak se-Jawa Timur, cuma maksudnya beda, ada yang pagi ada yang sore, tapi mayoritas adalah dilaksanakan jam kedua atau di sore hari. Mudah-mudahan pertemuan ini sengaja pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor B56/3/KW-00.1/09/2023 tanggal 5 September 2023, maka dapat disampaikan bahwasanya setelah para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang SK-nya telah diserahkan pada tanggal 15 Agustus 2023, maka selanjutnya adalah dilakukan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan para P3K. Di samping itu juga akan dilaksanakan penyerahan SPNT sebagai dasar untuk segera melaksanakan tugas di tempat tugas sebagaimana yang tercantum di dalam SK yang telah diterima oleh para ASN P3K. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor, berdasarkan SK yang telah terbit, maka P3K yang lulus di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb ada 120 orang. Ini jumlah terbesar di Madura. Kemudian dari 120 itu 13 orang guru mendapatkan SK tugas keluar dari Kabupaten Sumeneb. Pertama di Kabupaten Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Tuban, Sidoarjo. Para pegawai kita ini nanti
menyelesaikan tugas, penandatangan berita acara dokumen, juga penandatangan perjanjian kerja, maka seluruh pegawai P3 yang saat ini hadir dan yang insya beberapa dari langsung baru bisa hadir, maka kami perintahkan untuk nanti setelah perjanjian kerja ditangani, semua berkas dibawa pulang, kemudian di scan masing-masing dari yang pertama sampai yang terakhir, kurang lebih ada sekitar 16 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang merupakan penyelenggara dari acara ini di bawah koordinatorat Bapak Kasubagedi, dan yang saya banggakan, saya cintai semuanya, keluarga besar saya, Bapak dan Ibu, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, yang mudah-mudahan SK dan SPMT-nya barokah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa silaturahim lagi untuk kedua kalinya dengan formasi yang cukup banyak seperti ini. Setelah kemarin tanggal 15 Agustus kita serah terima SK, saat ini penandatanganan surat perjanjian kerja dan penyerahan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT. Yang ini berarti Bapak Ibu sudah resmi diwisuda sebagai P3K dan harus segera melaksanakan tugas sebagaimana ASN. Kita berdoa mudah-mudahan penyerahan SPMT dan penandatanganan perjanjian kerja ini merupakan awal dari sebuah titik balik kehidupan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memasuki sebuah dunia yang betul-betul baru, masuk dunia birokrasi, masuk dunia kepegawaian yang pasti ada perbedaan dengan sebelumnya. Dan lagi-lagi saya selalu mendoakan mudah-mudahan semuanya barokah. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap perhatikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang paling berjasa kepada kita. Bapak-bapak jajaran pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya mengatakan bahwa ada dunia baru yang nanti Bapak Ibu akan laksanakan yang tidak sesuai, tidak sama dengan sebelumnya. Bapak Ibu, dunia ASN, aparatur sipil negara, ini adalah merupakan satu lingkungan di mana di situ ada beberapa poin, ada beberapa nilai yang betul-betul harus dijaga. Ada banyak, tapi saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, ada nilai kerahasiaan jabatan, amanah. Ketika Bapak Ibu belum menjadi ASN P3K, Bapak Ibu tidak mempunyai beban atau tidak mempunyai amanah untuk menjunjung tinggi NKRI secara total, maksud saya, untuk menjaga rahasia jabatan. Ini masih belum ada. Apakah ada yang rahasia, Pak? Banyak. Rahasia jabatan, rahasia negara itu nanti ada yang harus Bapak Ibu pegang dengan teguh dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Apalagi nanti ketika Bapak Ibu menjadi pejabat, amin. Apa bisa? Bisa. Apalagi kalau sudah menjadi pejabat, maka akan banyak sekali rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan, walaupun kepada pasangan.
suami kepada istri nggak boleh. Sebaliknya istri kepada suami nggak boleh. Jadi kalau misalnya dikatakan atau ditanyakan pada saya, apakah Bapak orang yang jujur kepada istri? Saya jawab tidak sepenuhnya. Mengapa? Untuk hal yang bersifat rahasia jabatan, yang hanya boleh diketahui oleh saya, Pak Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara, siapapun tidak boleh ada yang tahu, termasuk istri saya. Walaupun istri saya adalah orang yang paling tahu kepada saya, paling tahu isi dompet saya, tetapi untuk rahasia jabatan, no way, tidak boleh. Jadi dari segi amanah, Bapak Ibu, dalam dunia birokrasi ASN itu ada beberapa yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, amanah menjaga nama baik institusi. Ya. Menjaga nama baik institusi. Bapak Ibu, kalau sebelumnya adalah penyuluh honorer misalnya, atau guru honorer, ini sebetulnya masih belum ASN sepenuhnya. Karena ASN itu hanya dua, yang qasimu ASN ila qismaini, al-awwalu PNS, wasani P3K. Gak ada wasalis honorer, gak ada. Sehingga hak dan kewajiban ketika menjadi honorer akan sangat jauh berbeda dengan hak dan kewajiban ketika menjadi P3K. Menjaga nama baik institusi ini juga satu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara mencerminkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang layak untuk dijadikan teladan, mulai dari lembaganya sampai orang-orang yang ada di dalam. Ketika masyarakat tahu bahwa Bapak Ibu adalah pegawai Kementerian Agama, mereka tidak akan tanya ngajar di mana, dinasnya di mana, sebagai apa. Seluruh mata masyarakat pasti memandang bahwa Bapak Ibu adalah tokoh masyarakat. Sehingga kalau ada tahlil pasti ditawari duluan untuk memimpin. Dan perilaku Bapak Ibu itu pasti sudah akan disoroti terus oleh masyarakat. Oleh karena itu titip ini yang kedua ya, jaga nama baik institusi kita. Kemudian yang ketiga, nilai ketaatan. Nilai ketaatan ini Bapak Ibu di dalam dunia birokrasi lebih ditekan daripada dunia yang lain. Birokrasi itu bukan organisasi non-government organization atau NGO, bukan. Kalau NGO itu adalah organisasi non-pemerintah. Mungkin untuk milih ketuanya harus ada pemilihan. Tetapi dalam birokrasi tidak ada istilahnya pemilihan Kasubag TU, tidak ada. Pemilihan kasih, tidak ada. Pemilihan kepala kantor, tidak ada. Semuanya serba instruksi. Ini bedanya. Jadi kalau dulu ketika honorer ke kantor hanya 1 minggu 2 kali, 3 kali, ya oke lah, gak apa-apa. Tetapi untuk saat ini, kewajiban Bapak Ibu sama dengan PNS. Mengapa? Karena haknya juga sama dengan PNS. Ada 3 barokah nanti Bapak Ibu terima ya. Yang pertama gaji. Gaji itu masih ada 2, ada gaji, ada tunjangan. Ada gaji pokok, ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami. Ya walaupun. Kemudian ada uang makan, yang itu dihitung harian. Kemudian ada tunjangan kinerja, sama dengan yang PNS. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian ada istilah ketika di SK, di madrasah A misalnya, atau di KUA A, lalu kemudian tidak masuk dengan alasan terlalu jauh Pak dari rumah, atau kepala KUA-nya saya nggak seneng Pak, atau lingkungan kerjanya saya nggak seneng Pak, jadi saya nggak bisa masuk. Kalau ada ketidakpatuhan semacam ini, kalau ada ketidaktaatan semacam ini, pilihannya hanya 2. Terus jadi P3K, tapi patuh,
atau silakan membuat surat pengunduran diri. Jadi kepatuhan ini adalah sesuatu yang bersifat prinsip, Bapak Ibu. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada ketidaktaatan. Saya sebetulnya seandainya bisa memilih dan boleh untuk tidak tuh, ngapain jauh-jauh dari Situbondo ke Sumeneb? 8 jam perjalanan, Bapak Ibu. Tetapi karena harus ada ketaatan di situ, kita lakukan. Pak Kasubag TU ini orang asli Magetan, ke Sumeneb untuk melaksanakan tugas, apalagi hanya masa lembu gitu. Jalan ke Magetan itu kalau sudah nggak enak, waduh luar biasa. Kalau masa lembu kan enggak, lurus saja nih. Ada gelombang, Pak. Saya punya cara supaya gelombang itu cepat reda. Caranya gimana? Tidur. Tidur sudah nggak terasa sudah. Jadi itu beberapa nilai yang harus betul-betul Bapak Ibu pahami, hayati, dan dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu sekalian, secara bertahap Bapak akan dipanggil untuk mengikuti orientasi P3K, semacam pembinaan, semacam ospek lah ya kalau mahasiswa. Kalau di PNS istilahnya diklat SAR, diklat dasar. Kalau Bapak Ibu orientasi P3K. Jadi nanti secara berjenjang, bertahap itu nanti akan dipanggil. Tidak lama, hanya 4 hari saja. Gelombang pertama akan diberangkatkan hari Senin ini dan surat tugasnya sudah dibuatkan. Kalau ada panggilan itu, Bapak Ibu mohon laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara yang berlangsung pada siang hari ini. Bila acara ini